Baik. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya dulu di kelas ini maupun yang di online. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Jadi yang terakhir, sumber yang benar itu termasuk di dalamnya adalah rasional dan ilmu pengetahuan. Jadi teologi sistematika juga membutuhkan dukungan dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi dalam melakukan pembuktian, misalnya arkeologi, ya arkeologi dibutuhkan. Misalnya ketika ditemukan apa sebuah eh, kapal yang dulu dipakai ya, yang dipakai oleh Nabi Nuh ya, bahtera yang dipakai oleh Nabi Nuh kemudian tertambat di Gunung Ararat, maka para ahli-ahli arkeologi itu melakukan penelitian tentang kebenaran itu dan ternyata eh, dibuktikan bahwa yang tertambat di Gunung Ararat itu adalah benar-benar perahu dari eh, Nabi Nuh yang pernah dipakai pada saat Tuhan menyuruh Nabi Nuh dan keluarganya eh, pergi ketika air bah turun. Jadi ilmu pengetahuan juga dibutuhkan untuk memperkuat apa namanya pembuktian dan pemahaman tentang apa yang menjadi pernyataan Tuhan di dalam Alkitab itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu untuk memperkuat tentang bahwa teologi itu tidak lepas dari akal budi kita. Artinya bisa diterima dengan akal. Nah, itulah yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber-sumber yang tidak benar, ya, yaitu Alkitab dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan teologi sekuler di mana Alkitab dipaksa menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi teologi itu bisa menjadi sebuah sekuler maka manakala Alkitab disuruh menyesuaikan seperti tadi saya katakan ketika kita sudah punya konsep tentang penciptaan bahwa manusia itu diciptakan melalui sebuah teori evolusi ya dan kemudian Alkitab kita minta untuk menyesuaikan maka disitulah terjadi sekularisasi tentang pemahaman Alkitab. Ya. Jadi kita tidak boleh ya menarik-narik Alkitab untuk menyesuaikan dengan pendapat kita atau pendapat ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua Alkitab dan rasional melahirkan pemahaman yang adikodrati atau supranatural ketika terlalu mendewakan akal budi dan menghakimi Alkitab. Ya, jadi kita seringkali terlalu mendewakan akal budi, kemudian menghakimi Alkitab, mengakibatkan bahwa Alkitab itu menjadi sesuatu yang lebih rasional ketimbang Alkitab itu mengandung nilai-nilai yang adikodrati. Ya, jadi semua pokoknya harus dipahami secara akal budi. Yang tidak akal budi harus disisihkan dan tidak diterima sebagai akal budi maka mengakibatkan mujizat-mujizat yang ada di Alkitab itu seringkali sudah tidak diakui oleh orang-orang di zaman modern. Termasuk mujizat-mujizat yang mungkin kita alami kalau kita ceritakan kepada kelompok orang-orang yang sekuler, pasti tidak percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan. Ya, seperti misalnya saya mengalami kesembuhan seperti itu. Kalau mungkin saya ceritakan sama orang yang sebelah, lah Bapak kan sudah dirawat di rumah sakit hampir sebulan. Pastinya itu kerja obat-obatan dan paramedis ya. Ya, sehingga bisa sempurna seperti ini. Ya. Nah, bisa saja pemahaman itu benar bahwa saya bisa sadar kembali juga pasti pengaruhnya ada obatnya, juga pasti ada bantuan dari tenaga-tenaga medis yang mengupayakan termasuk lewat terapi sehingga semuanya bisa pulih seperti ini. Tetapi saya dalam keyakinan seperti yang sudah diakui oleh dokternya sendiri bahwa wah kok datangnya Bapak sudah dalam kondisi seperti ini ya Bu, itu cerita istri saya ketika saya dimasukkan di IGD, loh kok Bapak dibawa sudah dalam kondisi seperti ini. Kami tidak menjamin loh Bu kalau Bapak nanti bisa sembuh ataupun kalau sembuh hasilnya invalid. Invalid itu dalam arti cacat ya. Kami tidak menjamin apa-apa.
Jadi ibu dan keluarga banyak berdoa, kami berusaha. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada pernyataan seperti itu, artinya bahwa dengan kondisi saya seperti itu kemungkinan secara medis dan secara pengobatan bisa saja sembuh, tetapi tidak pulih 100%. Ya. Nah, tapi kalau dengan melihat kondisi saya seperti ini, itu pastinya saya meyakini mujizat Tuhan juga bekerja selain bantuan dari medis dan obat-obat yang dimasukkan lewat infus maupun yang disuntikkan ataupun yang ketika saya sudah bisa menelan obat itu juga bisa membantu. Jadi kalau diceritakan dengan orang-orang yang sekuler pasti langsung mereka tidak mau menerima sisi dari yang adikorodati ya. Semua hanya diterima melalui akal. Pasti itu obatnya yang bisa menyembuhkan. Itu pasti dokternya yang pinter bisa menyembuhkan dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi di dunia modern ini bahwa segala sesuatu harus eh, masuk dalam pemahaman pengetahuan manusia. Kemudian Alkitab dan mistik yang melahirkan teologi subjektif karena menekankan perasaan dan pengalaman. Nah, ini yang banyak terjadi juga di kalangan kelompok karismatik ya. Seringkali mereka menekankan perasaan dan pengalaman. Ya, ini yang juga harus dikritisi. Bukan tidak boleh dipercaya, tapi juga tadi harus diuji. Ya, kalau itu memang benar-benar ya sudah kita uji dan ternyata faktanya benar ya kita harus mengakui. Tapi kalau nubuat yang dibuat-buat ya karena kan ada dulu yang di Bandung itu ya menubuatkan Tuhan Yesus akan datang ya sehingga banyak jemaatnya kemudian menjual semua hartanya berkumpul dalam satu tempat, ternyata pada malam harinya Tuhan tidak datang sehingga hamba Tuhan harus ditangkap oleh polisi karena jemaatnya pada nuntut ya. Jemaat sudah tidak punya apa-apa, rumah dijual, mobil dijual, semua sudah tidak ada, cuman memakai pakaian yang dibawa dan kemudian tinggal di dalam gereja semalaman berdoa menunggu kedatangan Tuhan, ternyata Tuhan tidak datang. Ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini juga mesti kita kritisi. Ya. Ya. Karena kalau kita mendasarkan pada firman Tuhan, jelas sekali kedatangan Tuhan itu akan terjadi manakala Injil itu sudah diberitakan sampai ke ujung bumi. Baru Tuhan akan datang. Kalau berita Injil belum sampai ke ujung bumi ya meskipun dunia kita sudah semakin modern, belum tentu Tuhan datang. Ya, jadi harus ada standar dari Alkitab yang kita pahami. Ya. Nah ini nanti ada yang bilang perang dunia ketiga sebentar lagi terjadi karena ini sudah mulai gesekan-gesekan antara Israel dengan Palestina. Bisa saja. Tapi apakah itu kemudian menjadi tanda bahwa Tuhan akan datang pada tahun ini atau tahun depan itu belum tentu. Ya, selama Injil belum diberitakan sampai ke ujung bumi, meskipun ada perang besar, ya apalagi nanti Indonesia juga sedang dibayang-bayangi dengan megatrust yang akan terjadi di beberapa tempat yang kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Ya, itu juga bisa menjadi pertanda terjadi bencana di mana-mana. Monggo Pak, kalau mau tanya Pak. Saya mau bertanya Pak Ya, mengenai dari tadi Bapak bicara tentang di dalam Alkitab ketika kita bicara tentang Alkitab itu orang mengklaim sesuatu itu harus diuji dengan Alkitab ya Pak ya. ya, Ini dalam apa saya tidak semua gereja ya ada gereja tertentu di dalam berbahasa roh Pak. ya, Dan saya pakai dasarnya itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Seorang demi seorang harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Pertanyaan saya, apakah dalam hanya orang tertentu Pak, tidak semua gereja Pak ya, dan tidak semua orang karismatik juga melakukan hal itu. Apakah di dalam gereja karismatik yang kita lihat seperti Philip Mentova, bahkan dibilang mengajarkan roh mengajarkan bahasa roh dan seperti juga almarhum siapa itu yang di arteri itu si Petrus Agung, mereka memakai ayat Alkitab itu dengan mengatakan seperti itu, apakah mereka juga apa ya dalam pengertian itu, apakah betul-betul itu berdasarkan Alkitab atau karena mereka punya
ketenaran sehingga segala sesuatunya dinubuatkan saja begitu Pak. Ya, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang persoalan bahasa roh itu satu karunia, ya, satu karunia. Ya, jadi tidak apa bahkan dikatakan bahwa nanti bahasa roh itu juga akan lenyap. Ya, kalau disuruh memilih antara bahasa roh dengan nubuat, Alkitab mengajarkan lebih baik nubuat. Sebab karunia bahasa roh itu sebenarnya hanya untuk menguatkan diri kita pribadi. Tapi kalau nubuat membangun jemaat, ya. Itu pemahamannya yang pertama. Yang kedua, bahasa roh itu tidak diajarkan, tidak untuk diajarkan, ya. Tapi orang dimotivasi untuk berharap kepada Tuhan bisa mendapatkan karunia bahasa roh. Namanya karunia itu kan belum tentu orang diberi sama Tuhan. Ya, jadi bisa saja orang tidak memiliki karunia bahasa roh tapi memiliki karunia yang lain. Jadi orang itu tidak harus merasa iri hati atau kemudian underestimate, oh, aku sudah jadi puluhan tahun menjadi jemaat yang gereja karismatik kok sampai sekarang belum bisa berbahasa roh. Kemudian dia menjadi stres, nggak perlu, ya. Karena sekali lagi bahasa roh itu tidak untuk diajarkan, ya. Tapi orang dimotivasi. Karena apa? Kita itu kan butuh apa namanya kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, berbagai tantangan iman dan sebagainya sehingga perlu ada kekuatan dari Roh Kudus. Tapi tidak harus bentuknya dalam berbahasa roh, ya. Itu. Kemudian kalau tadi kutipan ayat itu memang dipahami begini. Ada kutipan ayat yang lain yang dari kisah para rasul dan sebagainya bahwa salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh, tanda awalnya, ya. Tapi itu tidak semuanya, ya. Karena antara dipenuhi dengan Roh Kudus dengan berbahasa roh itu lebih baik dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus belum tentu berbahasa roh. Ya, jadi tidak usah menjadi sesuatu yang apa namanya membuat kita tersiksa ketika kita sudah penuh dengan roh tapi tidak bisa berbahasa roh, ya. Tapi bukan kemudian kita menutup diri kalau ada orang pengen bisa mengalami pengalaman rohani berbahasa roh, ya kita berikan pemahaman tentang bagaimana kita bisa menerima karunia itu, ya. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa diajarkan, ya. Kan seringkali kan kalau beberapa gereja itu kalau ngadakan KKR, siapa yang mau dipenuhi dengan bahasa roh akhirnya suruh maju, dan ketika maju ada tim lagi yang mendampingi, kemudian orang suruh ngikuti dia berbahasa roh. Kan itu nggak ada, sekolah bahasa roh itu nggak ada, ya. Jadi bahasa roh itu kalau memang Tuhan berikan, cukup didoakan, ditumpangi tangan, tiba-tiba dalam dirinya meluap, ya. Meluap sebuah dorongan yang kemudian menggerakkan, ya, lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata yang dia tidak tahu. Tapi kalau kemudian ada yang membisiki, kamu berkata, ya, ikuti saya, ya, rama 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 lapa 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 dan sebagainya, itu kan dia disuruh ngikuti, ya. Takutnya kalau yang nyuruhnya gini, yang nyuruhnya lama 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 raba 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 lama, susah toh. Nanti lama-lama rabanya kan ya, rabanya terlalu lama malah jadinya nggak berbahasa roh, malah jatuh dalam dosa, ya. Makanya nggak boleh diajarkan bahasa roh, itu nggak boleh diajarkan. Ya, kalau mendoakan cukup mendoakan, perkara orang ini kemudian mendapatkan atau tidak itu haknya Tuhan, bukan haknya pendeta. Ya, pendeta hanya bisa memotivasi. Dalam arti memotivasi itu mendorong kalau memang Anda pengen dipenuhi bahasa roh, ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Oleh pertama, bertobat sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apa namanya memiliki hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu nanti pasti saatnya Tuhan akan memberikan. Ya, karena banyak juga yang maju, juga banyak yang tidak dapat kok. Ya, karena kan itu namanya karunia itu tergantung Tuhan yang memberi. Kalau orangnya siap ya pasti diberi. Kalau orangnya tidak siap, cuman maju tapi hidupnya mungkin maaf ya masih banyak berbuat dosa, ya Tuhan tidak akan memberikan, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau yang tadi dikutip di dalam kitab 1 Korintus itu memang apa namanya? Roh Kudus itu kan roh yang tertib, ya, yang tertib, ya. Sehingga memang diajarkan supaya ketika berbahasa roh itu hendaknya ada yang menafsirkan. Karena kalau hanya berbahasa roh rame-rame orang kan malah jadi bingung. Tapi kalau ada yang kan karena memang ada orang yang dikaruniai untuk menafsirkan bahasa roh, ya. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau kok ada di gereja karismatik orang
diajak berbahasa roh bersama-sama itu dalam kaitannya menyembah Tuhan, bukan dalam arti yang macam-macam ya. Dan itu pun tidak dipaksakan bahwa semua orang yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, mari kita memuliakan Tuhan. Itu aja. Jadi tidak kemudian yang belum bisa dipaksa harus tidak. Ya, itu kalau ada yang mengharuskan pasti salah. Ya, pasti salah. Ya, jadi karunia, karena karunia itu pemberian dari Tuhan. Ya, saya dikarunia bahasa roh, tapi saya juga dikarunia yang lain. Tapi kalau saya berbahasa roh itu kalau sendirian, ya kalau di gereja, kalau pas ujian saya hanya pendek, tapi nggak pernah istilahnya ngajak bareng-bareng gitu nggak. Ya, karena memang pengertian di Alkitab kan bahasa roh itu untuk menguatkan diri kita, menguatkan diri kita. Kalau nubuat untuk membangun jemaat. Nah, jadi harus harus ya boleh. Ya salah satu tadi sumber untuk belajar teologi sistematika tadi kan share orang Kristen gitu kan. Ya. Saya berangkat dari kecil dididik dari gereja karismatik, Ya. GPI seperti adiknya. Ya. Dan disuguhkan dari kecil itu ya seperti gereja karismatik Ya. pada umumnya berbahasa roh terus gitu. Ya. Saya dididik dari situ, dan seperti fenomena yang Bapak bilang tadi, Bapak bicarakan tadi, diajarkan. Dan saya sampai besar pun nggak pernah dapat itu juga, Ya. gitu. Nggak pernah ada karunia berbahasa roh. Tetapi pada 2011, 13 tahun yang lalu, saya kuliah di sini, di ruang doa asrama itu, yang dulu sebelum dibangun ada ruang asrama itu, saya tiba-tiba berbahasa roh malahan. Padahal saya disuguhkan dari kecil itu nggak pernah. Pada bahasa roh saya nggak pernah dapat itu, gitu. Tapi pada suatu malam saya berdoa dan tiba-tiba saya menyadari itu, dikaruniai itu, gitu. Dan itu pun sangat-sangat jarang saya menggunakan. Dan bahkan mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, jarang gitu. Saya berdoa ya berdoa gitu. Tapi ada kalanya saya berbahasa roh dengan sendirinya gitu. Nah, dan suatu hari saya berdoa di kamar sendirian, dan saya merasakan itu berbahasa roh, dan istri saya mendengarnya, dan bahkan dia tahu artinya. Bahkan saya sendiri pun nggak tahu artinya gitu. Dan istri saya malah mengatakan kepada saya kalau saya berdoa ini itu gitu. Padahal saya baru berbahasa roh gitu. Dan bahkan saya sendiri pun nggak tahu artinya apa gitu. Tapi istri saya malah dikuatkan karena tahu artinya itu. Nah, aneh juga waktu itu. Dan itu sangat-sangat jarang saya untuk berbahasa roh gitu. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang difenomanakan di gereja karismatik itu nggak berlaku bagi saya. Diajarkan juga nggak dapat, nggak dapat. Justru di sini malah nggak diajarkan, nggak apa-apa. Saya datang di sini, nggak ada pengajaran tentang hal itu, tapi saya malah dapat dengan sendirinya doa pribadi. Jadi saya meyakini bahwa bahasa roh ya nggak salah karena tertulis di Alkitab. Tetapi itu eh, haknya Tuhan sendiri yang mau mengaruniakan kepada seseorang gitu. Jadi saya juga nggak menyalahkan untuk berbahasa roh. Walaupun saya di saat ini bergereja bahkan melayani di gereja Protestan yang sedikit anti untuk itu. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih menguatkan dibandingkan doktrin-doktrin gereja tertentu atau yang malah kadang menyerang sana menyerang sini. Tapi saya ingat salah satu dosen, kalau berteologi ya tanpa diimbangi dengan pengalaman bersama Tuhan itu kosong. Dan saya bersyukur saya belajar teologi tapi diimbangi dengan pengalaman tadi, saya jadi kuat dalam hal prinsip teologi. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi yang maksud saya Roh Kudus itu tidak boleh diajarkan itu dalam prakteknya ya. Dalam arti misalnya tadi maju kamu harus mengikuti saya itu ya nggak boleh. Tapi kalau prinsip-prinsipnya tentang berbahasa roh misalnya kenapa orang berbahasa roh supaya tahu tidak apa-apa. Diajarkan itu nggak apa-apa. Kemudian caranya bagaimana
orang bisa merindukan bahasa roh tadi misalnya hidupnya benar dan sebagainya itu diajarkan prinsipnya. Tapi yang nggak boleh itu ketika orang dipaksa-paksa kemudian suruh mengikuti hamba Tuhan ini itu yang nggak boleh karena sekali lagi itu karunia. Itu karunia Tuhan. Kalau orang didorong untuk maju meminta sama Tuhan sendiri, kemudian hanya ditumpangi tangan doakan Tuhan ini penuhi dengan Roh Kudus sudah gitu aja nggak apa-apa. Nanti orang kalau dia memang dipenuhi Roh Kudus dia akan meluap. Tapi kalau ayo ikuti saya, ikuti apa yang saya katakan itu ya nggak boleh. Ya itu berarti kan dia artinya bukan dari Tuhan. Ya bahasa roh orang itu tidak boleh sama. Ya kan ada seringkali seragam. Ya kalau kita ikut kan dalam kebaktian tuh seringkali bahasa rohnya hamba Tuhan dengan jemaat itu rata-rata hampir sama itu nggak bisa bahasa itu kan nggak ada yang dikaruniakan nggak bisa sama ya kalau ada sama berarti kan dia menirukan kalau menirukan berarti kan sebenarnya bukan dari Tuhan dari hamba Tuhan karena dia niroke kalau niroke aja bisa ya tapi kan itu bukan alamiah dari Tuhan bukan pekerjaan Tuhan itu satu kemudian ya saya eh, dorong kepada kita yang sudah menikmati karunia bahasa roh itu sebaiknya ya apa digunakan karena itu akan menguatkan diri kita ya karena belum tentu kita apa namanya kan kalau tidak digunakan lama-lama kan bisa ya lalu dari hidup kita ya tapi kalau diaktifkan itu akan semakin menguatkan diri kita ya karena kita sudah dapat ibarat mutiara kalau sudah dapat tidak dikembangkan kan ditutup saja di apa di tanah yang seperti orang perumpamaan itu kan nanti tidak bisa apa eh, berlipat ya. Tapi kalau kita punya apa karunia kemudian kita kembangkan kan akan selain menguatkan diri kita juga nanti bisa berkembang dalam artian bukan berkembang tata bahasanya tidak tapi kita punya banyak waktu untuk apa namanya bergaul dengan Tuhan secara pribadi karena bahasa roh itu memang menguatkan pribadi kita intinya ya 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 kalau di gereja ya 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 itu ya 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 jadi itu pengalaman pribadi sebenarnya kalau kita mau aktifkan sebenarnya bisa ya tapi kalau ya bisa ya ya nah kita lanjut atau ada yang mau tanya lagi saya berikan kesempatan kalau tidak ada kita lanjut kemudian ada sumber yang tidak benar tadi ya sudah ya kemudian yang terakhir metode dan syarat berteologia ya, jadi ini bagian yang ketiga. Nah, agar dapat menghasilkan teologi yang benar dan memberikan manfaat bagi gereja dan masyarakat tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan di antaranya metode yang digunakan tadi sudah ya, ini tidak saya bahas lagi ya. Jadi metodenya adalah induktif biblical. Jadinya menggali Alkitab, bukan Alkitab yang diminta menyesuaikan ya. Kemudian syarat-syarat pribadi. Ya, jadi ketika kita berteologi kita harus juga melihat syarat pribadi antara lain kita mesti lahir baru ya supaya apa? Kalau kita tidak lahir baru ketika kita belajar teologi kita mesti banyak menentangnya dulu ya. Ya kita pasti banyak tetap di apa? Lebih dipengaruhi dengan kemauan diri kita. Kalau yang tidak cocok makanya kan ada orang ketika membaca Alkitab nggak cocok kemudian dilewati. Misalnya kita membaca kitab Imamat, itu banyak orang Kristen nggak suka loh kitab Imamat. Karena isinya kan nyun sewu seperti persembahan-persembahan kalau katakan di Pulau Jawa ini kayak seperti sajen-sajen harus nyiapkan ini, nyiapkan itu, nyiapkan ini. Orang kan nggak tahu makna pemahamannya apa sehingga sulit ya. Kemudian ketika membaca kitab Kidung Agung ya, itu kan isinya kayak percintaan ya, kayak novel percintaan ya. Jadi orang juga melewati. Nah, kita
kalau mau mempelajari teologi dengan benar, kita mesti lahir baru. Lahir baru itu salah satunya kita menerima Alkitab ini sebagai firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tidak ada bagian-bagian Alkitab ini yang tidak kita senangi. Ya, belum kita pahami, oke. Ya, karena kita butuh pemahaman ya. Seperti kitab Kidung Agung itu kan agak sulit memahaminya. Ya, tetapi kalau tidak suka itu beda. Tidak suka itu berarti menganggap Kidung Agung itu bukan firman Tuhan. Ya. Tapi kalau belum memahami ya tidak apa-apa karena kita terbatas pemahamannya sehingga kita butuh waktu belajar untuk memahami misalnya dengan alat bantu ya. Coba dibeli buku tafsir, coba dicari dari bahasa aslinya sehingga nanti kita mendapatkan pemahaman yang benar. Tapi kalau sudah penolakan itu sesuatu yang tidak diharapkan ya. Nah, kemudian kehidupan pribadinya bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Kemudian orang yang takut Allah dan bergantung pada Roh Kudus serta seorang pemikir yang rendah hati ya. Seorang pemikir rendah hati tadi ya itu tadi kalau kita tahu ini adalah Alkitab sebagai kebenaran harus diterima semuanya. Kalau toh tidak paham belajar, bisa belajar melalui seperti kita ini ada di lembaga formal atau belajar mandiri misalnya mencari eh, orang yang kita percayai misalnya pendeta kita atau majelis kita untuk menjelaskan atau kita mengikuti kursus-kursus yang non formal tetapi tentunya yang benar arahnya. Nah, itu akan membuat pemahaman kita terhadap kitab-kitab yang sulit kita pahami. Ya, itu yang akan membuat kita nanti bisa memahami teologi dengan benar. Kemudian syarat-syarat penafsiran. Alkitab hendaknya ditafsirkan secara literal, kontekstual, gramatikal, dan historikal. Artinya ketika menafsirkan sebuah Alkitab harus bagian-bagian literalnya juga diteliti, kontekstualnya juga dipenuhi, gramatikal dan historikalnya juga dipelajari supaya semuanya utuh menemukannya. Kalau kita hanya dari satu sisi, oh saya maunya kontekstualnya saja, ya kan seringkali sekarang lagi ngetren kan teologi kontekstual, bagaimana menerapkan teologi di eh, kehidupannya nyata. Ya, maka jangan heran ada namanya teologi pembebasan atau teologi liberal itu ya. Ya, semua orang sebenarnya tidak perlu mengalami eh, kesulitan. Kalau apa namanya orang mengalami kesulitan itu atau orang harus masuk ke neraka itu artinya Tuhan kejam, tidak sesuai dengan sifat aslinya yang adalah kasih. Nah, seperti itu kan hal-hal yang tidak tepat karena dia hanya melihat dari sisi kontekstualnya, tidak melihat dari literalnya, tidak lihat dari gramatikalnya, tidak lihat dari historikalnya. Tapi kalau keempat bagian ini kita teliti untuk memahami Alkitab, kita baru akan mendapatkan pemahaman yang paling benar. Ya, maksudnya benar sesuai dengan apa kata Alkitab, bahasa asli dan sebagainya. Nah, kemudian tugas-tugas teologi sistematika. Nah, kita membicarakan tugas-tugas teologinya, maka tekanannya bukan lagi pada teologi sistematikanya, namun lebih pada gereja yang berteologi oleh para teolognya dan pelayanan pastoralnya. Sebab gerejalah yang menjadi subjek dari teologi sistematika. Karena itu pula gereja yang memberikan warna bagi teologinya. Dengan kata lain, gereja secara langsung atau tidak langsung berteologia melalui kehidupan ibadahnya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini maka jangan heran kalau ya ada eh, gereja-gereja yang kemudian berbeda pandangan tentang teologi ya. Jadi dan tidak perlu kita pertentangkan karena itu mereka juga pastinya berdasarkan pemahaman dan juga penerangan dari Roh Kudus. Contohnya misalnya ketika nanti kita bicara eh, keselamatan menurut Calvin dan Arminian itu kan pasti berbeda ya. Tapi kan itu diyakini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang percaya kepada pengajaran Calvinis. Kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang mengajarkan tentang pengajaran yang bertumbuh pada keyakinan Armenian ya. Ya. Ya udah biarkan mereka memahaminya dalam pemahaman yang mereka yakini ya. Ya. Sebab kalau tidak nanti pasti akan bentur terus ya. Karena tidak semua orang itu bisa memuaskan yang lain ya. Jadi
Ketika kita nanti ketemu orang yang punya keyakinan Arminian, ya sudah, biarkan dia percaya dengan keyakinannya. Ketemu dengan orang Calvinis, ya sudah, orang itu percaya dengan keyakinan Calvinis, ya nggak masalah, saya bilang kita. Daripada kita ribut-ribut mempertentangkan ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, malah nanti jadi batu sandungan sendiri. Karena apa? Mosok sesama tubuh Kristus ribut sendiri. Nanti orang-orang di luar tubuh Kristus loh, itu loh murid-muridnya Tuhan Yesus pada ribut sendiri. Keselamatannya beda-beda kan ribut nanti ya. Jadi itu yang perlu pahami. Kemudian dengan kata lain, gereja secara langsung tidak langsung berteologi melalui kehidupan ibadahnya, lewat persekutuannya, lewat pengajarannya, pelayanan sosial dan pelayanan kesaksian. Jadi itulah yang nanti akan dilakukan. Nah, sekarang kita lihat apa ya tugas-tugas teologi sistematika. Pertama, tugas sinoptik. Ya. Jadi tugas sinoptik itu artinya teologi sistematika itu mesti membuat sebuah pengajarannya menjadi lengkap, mendasar dan komprehensif serta biblikal. Ya, artinya berdasarkan pada firman Tuhan. Teologi sistematika membantu meringkas ya, dan mensistematikan Alkitab tanpa mengurangi dan menambahkan substansinya. Ya. Jadi tugasnya pertama, tugas sinoptik itu adalah mempermudah, meringkas, tetapi secara holistik ya, tanpa mengurangi dan menambahkan makna dari apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Ya, makanya tadi kayak dibuat klaster. Oh, ini sedang bicara tentang khusus tentang kristologi. Oh, ini khusus bicara tentang soteriologi. Oh, ini tentang hamartologi, dosa dan sebagainya. Jadi itu mempermudah karena semua sudah disistematikan, tapi tidak boleh mengganti isinya. Ya, misalnya kita bicara tentang dosa, ya. Kemudian kita memasukkan teori kita sendiri bahwa yang nanti masuk ke neraka itu hanya yang berdosa besar saja, yang dosa kecil tidak ada di Alkitab tentang dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa tetap dosa. Nah, yang dimaksud seperti itu. Kita tidak boleh kemudian membuat ada dosa besar, ada dosa kecil. Alkitab menyatakan hanya dosa. Semua manusia telah berbuat dosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak kemudian kita mendefinisikan, oh yang bisa masuk surga kalau dosanya kecil. Ya, nanti ditimbang di sana kalau timbangannya lebih baik dengan perbuatan baiknya, ya dia masuk surga. Enggak ada di Alkitab seperti itu. Dosa tetap dosa, mau dosa kecil mau dosa besar, kalau dia tidak bertobat ya ya tidak masuk surga ya. Jadi ketika bicara dosa itu kan orang itu kehilangan relasinya dengan Tuhan ya. Mau dosa kecil mau dosa besar itu bisa membuat relasi kita eh, hilang di hadapan Tuhan ya. Misalnya kita mungkin merasa, oh saya itu hanya menipu saja kok, sebenarnya dia yang satu lagi, orang itu kan membunuh, saya hanya menipu. Nah, kita menganggap bahwa kualitas orang yang menipu dengan orang yang membunuh itu kualitas dosanya lebih berat yang membunuh. Tapi padahal sama-sama dua dicatat di hukumnya Tuhan ya, waktu itu hukum Taurat ya. Jangan berbuat dusta, jangan membunuh, sama. Jadi tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan substansi dari firman Tuhan. Nah, prinsipnya teologi sistematika membantu mempermudah orang percaya untuk mempelajari dan menerapkan isi Alkitab sehingga orang percaya dapat menjadi saksi dan berkat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi mempermudah. Ya, prinsipnya membantu dan mempermudah. Kemudian tugas konstruktif, tugas teologi sistematika yang lain adalah merekonstruksi atau membangun semua kebenaran yang ada dalam Alkitab dengan menatanya rapi sesuai dengan tema-tema pembahasan secara integratif. Jadi tugasnya membangun ya. Seperti ini itu masih utuh, ibaratnya ini bahan mentahnya masih terbagi macam-macam. Tapi ketika sudah dibuat teologi sistematika, Alkitab ini bisa bentuknya macam-macam. Oh, ada teologi proper, ada teologi tentang dosa, ada teologi tentang Roh Kudus, ada teologi tentang selamat. Siapa yang merekonstruksi, yang membuat seperti itu? Ya teologi sistematika, sehingga kita mudah menangkapnya. Ya,
Kemudian Alkitab sebagai sumber utama dan materi yang dikonstruksi secara komprehensif dan mendalam, namun tetap memperhatikan konteks, ruang, dan waktu. Ya, jadi ketika merekonstruksi membangun pun tidak boleh melawan prinsip-prinsip yang sudah ada. Konteksnya juga harus dilihat, kemudian juga waktunya juga dilihat sehingga menjadi sebuah keutuhan, ya keutuhan dari Alkitab. Tetapi sudah dibangun dalam bangunan yang lebih tertata dengan baik. Ya, kalau misalnya kita ini misalnya gedung ini belum dibangun ya, belum dibangun. Kemudian masih tanah luas, ada pohon-pohonnya. Nah, kita melihatnya akan bingung ketika nanti misalnya, oh kita mau kuliah di sebelah barat dari STT. Nah, kita kan bingung sebelah barat gedungnya di mana? Kan nggak ada karena semua hanya tanah lapang dan sebagainya. Tapi ketika bangunan ini sudah ditata dengan rapi, oh di sana ada asrama laki-laki, di sini ada gedung S2, di sana ada gedung S1. Nanti akan ada bangunan baru, kantor yayasan dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan sulit menemukannya karena sudah ditata ruangannya demikian rupa ya, sehingga akan mempermudah kita ya, mempermudah ya. Kemudian juga eh, dalam merekonstruksi teologi sistematika tidak boleh bertentangan dengan sumber utamanya yaitu Alkitab dalam menyajikan kebenaran dan menyatu. Jadi juga Alkitab ini tidak boleh ya direkonstruksi tanpa melihat sumber utamanya, tetap harus melihat sumber utamanya. Kemudian yang ketiga tugas demonstratif ya, masih dalam pembahasan tugas teologi sistematika. Teologi sistematika menjadi representasi dari pengajaran dan pegangan iman Kristen yang dapat dipertanggungjawabkan karena sumber aslinya adalah Alkitab. Pengajaran gereja yang dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki kesesuaian dengan maksud Tuhan yang dimengerti dan maksud penulisnya Alkitab. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam teologi sistematika kita bisa melihat ketika ada tulisan-tulisan yang sedang dibahas di dalam Alkitab itu tetap harus ya dimengerti bahwa penulis-penulis Alkitab itu dalam tuntunan Tuhan sehingga tidak terjadi benturan-benturan ya. Nah, Alkitab kita itu kan ditulis kurang lebih oleh 40 orang yang berbeda. Berbeda latar belakangnya, berbeda latar budayanya, tetapi satu dengan yang lain itu tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan, saling mengkonfirmasi. Ya, kalau ini menyatakan ini nanti dikonfirmasi. Misalnya nubuatan kitab Mika tentang Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Kemudian ditemukan di kitab Matius bahwa benar-benar Yesus lahir di kota Bethlehem. Artinya tidak ada yang bertentangan. Padahal jarak antara Nabi Mika dengan eh, apa? Eh, dengan tulisan Matius kan juga panjang sekali. Tapi dan mereka belum pernah bertemu. Ya. Jadi kita mesti melihat ini sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya, karena memang firman Tuhan dikatakan dihembusi nafas Allah, dihembuskan nafas Allah. Ya. Jadi penulis-penulis itu tidak sekedar menulis menurut kemauannya sendiri, tetapi dituntun oleh Roh Kudus sehingga tidak terjadi benturan ataupun pertentangan, tetapi saling mendukung. Ya. Kemudian tugas kritikal dan reformasional dari teologi sistematika bertujuan untuk menuntun gereja agar konsisten dengan isi Alkitab. Sehingga teologi sistematika tidak hanya mengarahkan pada Alkitab, tapi juga mengembalikan gereja pada pengajaran Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ya, pernah kejadian sebelum reformasi, ya gereja itu melakukan penyimpangan, yaitu mereduksi Alkitab. Ya, Alkitab itu diturunkan derajatnya, disamakan dengan pendapat-pendapat para uskup. Ya, sehingga pada zaman itu muncullah yang namanya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Ya, tujuannya apa? Mengembalikan gereja itu pada pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar bahwa otoritas utamanya Alkitab. Hamba Tuhan sehebat apapun tidak bisa perkataannya itu kemudian disejajarkan dengan Alkitab. Ya, maka timbul namanya sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura dan sebagainya. Nah itu untuk mengembalikan gereja pada
ya Solatio ada. Kemudian mengembalikan gereja pada jalur yang tepat. Ya. Walaupun pada akhirnya itu menimbulkan skisma ya, perpecahan antara tubuh Kristus yang pada waktu satu menjadi dua. Yang satu disebut Katolik, yang satu Protestan. Ya, Protestan itu Protestamen, setia kepada perjanjian Allah. Ya, perjanjian Allah itu maksudnya Alkitab. Ya, jadi eh, kita melihat apa namanya Alkitab harus menjadi rujukan utama. Ya, tidak boleh pendapat hamba Tuhan dijadikan sebagai setara. Bagaimanapun hamba Tuhan itu manusia bisa salah, tapi Alkitab kan tidak pernah salah. Ya. Kalau hamba Tuhan nanti disetarakan dengan Alkitab, maka jangan heran nanti muncul yang aneh-aneh tadi. Ya, sampai ada pernikahan dalam roh itu kan kalau sampai diikuti berarti jemaat itu meletakkan suara hamba Tuhan sama dengan Alkitab. Padahal di Alkitab tidak ada yang namanya pernikahan dalam roh, tidak ada. Nah, itu yang harus dikembalikan gereja melalui tugas kritikal tadi. Jadi Alkitab itu harus bisa ya memberikan sebuah pengajaran yang sumbernya benar dari Alkitab. Ya. Maka Alkitab itu sebenarnya kalau kita secara berpikir sederhana nggak usah cari yang sulit-sulit ya, tidak. Maksudnya kita tidak perlu apa namanya mencari hal-hal yang rumit-rumit. Alkitab itu sebenarnya bisa menafsirkan dirinya sendiri. Ya. Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Ya. Cuman karena kita pengen apa memahami dengan detailnya, maka seringkali kita butuh kamus bahasa asli Ibrani Yunani. Kita butuh buku tafsir dan sebagainya. Ini untuk apa namanya memastikan apa namanya bahwa kata-kata itu tidak salah begitu saja ya. Tapi kalau kita orang awam yang sederhana meyakini Alkitab itu sesuatu yang tidak pernah salah, maka Alkitab itu bisa menafsirkan dirinya sendiri ya. Kemudian tidak ada sumber lain yang standarnya tinggi. Gereja dalam rekonstruksi karena selain harus bersumber pada Alkitab sebagai sumber umumnya, menurut Dr. Stephen Tong, yaitu tugas teologi sistematika adalah mengoreksi dan membongkar segala kepalsuan, kesesatan yang pada akhirnya membangun kebenaran sebagaimana seharusnya. Jadi Dr. Stephen Tong ini memberikan pemahaman bagi teologi itu yang benar adalah yang bersumber kepada Alkitab. Untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan ajaran. Ya, maka semua pengajaran gereja itu perlu diuji dengan firman Tuhan. Sepanjang ajaran gereja itu kemudian tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan, ya maka pengajaran gereja itu pasti akan menyehatkan gereja itu sendiri dan umatnya. Tapi kalau ada pengajaran-pengajaran yang palsu dan sesat, ya itu cepat atau tidak waktunya nanti akan membuktikan. Ya memang awalnya mungkin kalau apa pengajaran sesat itu awalnya wah akan ngebum ya, akan ngebum. Ya. Seperti Children of God zaman itu kan Children of God itu kan waktu itu ngebum. Wah anak-anak muda banyak yang gabung. Tapi setelah diteliti dan mengikuti perjalanannya, ya mereka baru tahu bahwa ini salah. Mosok di dalam pengajaran eh, gereja ada free sex ya. Alkitab mana yang menunjukkan adanya free sex dalam gereja? Tidak ada. Nah, akhirnya anak-anak muda yang peka terhadap firman Tuhan dan peka terhadap Roh Kudus itu menyadari oh itu ajaran salah. Mereka lambat laun mengundurkan diri dari kelompok itu. Nah, jadi semua akan diukur dengan firman Tuhan. Kemudian tugas kritikal bersifat membangun. Artinya teologi sistematik tidak hanya menyusun berdasarkan Alkitab semua, tetapi juga menilai pengajaran. Ya, jadi Alkitab ini juga ikut menilai pengajaran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya diserai oleh gereja menjadi misalnya bidang pengajaran, suruh membuat apa modul-modul, misalnya modul untuk baptisan air, modul untuk pernikahan, maka pastikan semua yang kita buat itu dasarnya Alkitab. Dan itu pun perlu didiskusikan. Maksudnya kalau modul itu sudah jadi, jangan dianggap bahwa, oh ini hasil saya pasti benar. Tidak. Kita butuh tim. Butuh tim yang mendiskusikan buah karya kita ini apakah sudah sesuai dengan
firman Tuhan. Jangan-jangan ya tanpa kita sadari pikiran kita memasukkan sesuatu yang salah di dalamnya. Ya, misalnya kan di Alkitab jelas tidak dimasukkan adanya eh, pernikahan kembali ya setelah terjadi perceraian kecuali mati ya. Ya kan di Kristen itu kan terkenal dengan pernikahan heteroseksual antara beda beda lawan jenis ya dan monogami ya pernikahan sekali untuk selamanya kecuali maut yang memisahkan. Nah, kemudian kita memasukkan bahwa kalau cerai boleh nikah lagi ya. Nah, apakah di firman Tuhan itu ada? Oh, ada yang ngutip kitab Matius pasal 19. Loh, Musa saja mengizinkan kok mengeluarkan surat cerai ya sehingga orang boleh cerai nikah lagi. Kan tidak Musa tidak Matius tidak menjelaskan itu. Pada mulanya kan tidak boleh, itu hanya karena ketegaran dari hati umat Israel saja. Awalnya kan tidak demikian. Awalnya itu Tuhan membenci perceraian ya. Walaupun akhir-akhir ini banyak orang memberikan solusi ya, banyak gereja ya. Saya ikuti banyak gereja memberikan solusi ya. Solusi yang pertama misalnya dia menikah dengan orang tidak percaya. Kemudian cerai. Menikah lagi diizinkan karena dianggap perceraian yang pertama itu dalam tanda kutip tidak sah menurut Alkitab karena dia tidak menikah dengan orang sesama iman ya. Kedua, orang memberikan solusi kalau namanya sudah cerai daripada nanti terus berbuat zina ya. Karena perceraiannya ini dalam arti disepakati berdua ya. Ya, sebenarnya kan salah juga kok sampai disepakati berdua ya. Orang bilang sudah tidak cocok. Lalu sudah tidak cocok memang sejak dulu tidak ada yang cocok ya. Orang itu menikah kan saling menerima apa adanya, tidak ada yang cocok ya. Kalau kalau kita cari yang cocok itu enggak pernah ada ya. Ya. Nah, kemudian komitmennya bagaimana ya. Tapi akhirnya kan gereja dalam tanda kutip memberi solusi daripada dia berzina terus ya sudah diizinkan menikah lagi. Itu kedua. Yang ketiga, karena terjadi itu loh KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mengancam kematian salah satu pasangannya. Nah, ini kemudian gereja ada yang mengizinkan daripada dia dipukuli terus karena tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, dipukul terus kalau mati padahal anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya. Nah, akhirnya ada gereja yang mengizinkan ini sudah kalau dia mau cerai daripada dia terancam nyawanya padahal dia masih mau bertanggung jawab terhadap ibunya maksudnya. Masih mau bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang kecil ya sudah biar lelakinya nikah lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bukan ajaran gereja secara murni ya, tapi itu adalah mungkin eh, kebijaksanaan lokal dari pendeta itu untuk memberikan solusi walaupun solusinya belum tentu pas dengan Alkitab ya, tapi sering diterapkan ya itu yang ada kalanya terjadi di lingkungan gereja apa saja lah tidak melihat satu denominasi. Seringkali hamba-hamba Tuhan mencarikan solusi bagi semuanya walaupun solusi itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Kemudian tugas apologetis ya, teologi sistematik pada dasarnya berbeda dengan apologetika. Ya, jadi beda sebenarnya. Kalau apologetika itu memang suatu ilmu yang mengajarkan kita memiliki dasar pemahaman yang kuat untuk menghadapi serangan-serangan ya. Tapi kalau teologi sistematika walaupun ada upaya seperti itu tapi tidak secara otomatis dan secara khusus mengajarkan itu. Yang terpenting di sini adalah tugas teologis memberikan materi-materi yang memiliki kemampuan apologetis. Jadi kita diberikan pengajaran teologi sistematis supaya mendapatkan kemampuan ya, untuk menghadapi serangan-serangan dari pengajaran Injil Tuhan, khususnya dari orang-orang yang pertama berseberangan dengan
pemahaman kita. Atau bahkan orang-orang sesama tubuh Kristus tetapi yang memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, itu kita mendapatkan manfaat dari tugas apologetis ini, ya, tugas apologetis ini. Nah, ada tantangan yang dihadapi oleh gereja. Pertama, tantangan dari dalam yaitu adanya muncul bidat. Seperti sekarang kalau kita mau terus terang yang dikatakan bidat di Indonesia itu ada 3, yaitu Saksi Yehova, Mormon, dan Christian Science, ya. Itu yang menjadi serangan dari dalam, ya. Itu bukan Kristen tetapi ada di dalam kelompok Kristen, ya. Tapi kan orang awam taunya Saksi Yehova itu Kristen, ya. Kristen apa eh, Mormon dianggap Kristen. Kemudian Christian Science dianggap Kristen, padahal itu bukan Kristen. Ya, itulah bidat, ya. Jadi ada di dalam kumpulan komunitas Kristen tetapi sebenarnya bukan Kristen, ya. Kemudian kedua, tantangan dari luar, yaitu pastinya orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak pada Injil itu dari berbagai macam kelompok ada, ya, tidak perlu disebutkan. Itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dengan kita memiliki pemahaman teologi sistematika ini, itu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sistematika juga. Ya. Jadi ketika kita ditanya tentang penciptaan, kita bisa menjelaskan penciptaan menurut Alkitab secara sistematika. Ketika kita ditanya tentang Kristus, kita bisa menjelaskan Kristus mulai dari kelahirannya, karyanya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan karyanya setelah dia naik ke surga. Bisa dijelaskan secara sistematis. Artinya memiliki kemampuan kepada kita. Ya, walaupun tidak otomatis ini mendidik kita menjadi seorang apologet, tidak. Tapi paling tidak kita punya dasar untuk menghadapinya, ya. Menghadapi orang-orang yang bertanya, ya. Nah, kemudian peranan teologi sistematika. Ini yang paling terakhir, ada 10 peranan teologi sistematika. Pertama, teologi sistematika memberikan petunjuk mengenai yang terutama dan tertinggi, ya. Jadi teologi sistematika ini mengajarkan kepada kita bahwa kita punya dasar yang tertinggi, ya, di atas kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia ini, termasuk filsafat ilmu sekalipun, ya. Meskipun sekarang filsafat ilmu itu dianggap sebagai ilmu yang tertinggi oleh dunia ini. Tetapi kalau kita belajar teologi sistematika dan sebagai orang percaya, kita harus tetap meletakkan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi, melebihi filsafat ilmu, ya. Ya. Karena memang pada awalnya yang menjadi mother of scientarium itu adalah Alkitab, bukan filsafat ilmu. Baru pada masa pencerahan saja kemudian orang mulai gandrung dengan akal budi, mendewa-dewakan pengetahuan, akhirnya menggeser posisi firman Tuhan atau Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi dan meletakkan filsafat itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan semua. Ya, jadi itu kita mendapatkan petunjuk, ya. Nah, tujuan tertinggi ini tidak diberikan oleh ilmu pengetahuan yang lain, sehingga inilah yang menjadi peran teologi sistematika, sehingga lewat teologi sistematika semua manusia pada umumnya percaya bahwa dan pada khususnya menemukan maknanya. Jadi kita mendapatkan pemahaman seperti itu. Yang kedua, teologi sistematika menghidupkan ilmu pengetahuan dan menjawab blind spotnya. Jadi teologi sistematika bisa menjawab bagian-bagian yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, ya. Kalau ilmu pengetahuan mengadakan bahwa alam semesta ini terjadi dari benturan-benturan, ada material-material yang saling bertumbukan kemudian mengeras dan menjadi alam semesta. Tetapi itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Karena awalnya itu semua kosong. Alkitab menjelaskan semuanya itu kosong, belum ada apa-apa. Maka teologi sistematika melalui Alkitab menjawab bagian yang blind spotnya ini. Bahwa Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Ya, nihilo et creatio.
Ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, karena Allah sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum alam semesta ini ada. Ya, itulah yang diajarkan supaya kita bisa menemukan blind spot dari ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian teologi sistematika menuntun dan mendorong pembaca Alkitab dengan giat dan serius. Ya. Karena nanti kalau kita sudah mempelajari teologi sistematika, kita itu terdorong untuk membaca Alkitab itu dengan enak. Karena apa? Sudah tersistematika. Oh enak nih, mau belajar tentang keselamatan, bagiannya ini. Mau belajar tentang Kristus, bagiannya ini. Mau belajar tentang dosa, bagiannya ini. Ya, itu mendorong kita menjadi orang-orang suka dan giat membaca firman Tuhan. Ya, karena memang itu yang ditata oleh teologi sistematika. Ya. Katakanlah kita kalau tidak eh, belajar teologi sistematika, kita suruh mengurutkan, membaca Kejadian sampai Wahyu tiap hari satu pasal aja. Begitu kita sampai kita tadi imamat, kita langsung loncat, males. Ya, padahal ini sudah ya menurut kanonnya sudah menatanya seperti ini ya, menatanya seperti ini. Nah, itu aja kita masih seringkali nggak mau bagian ini, nggak mau bagian itu. Tapi nanti dengan adanya teologi sistematika, karena sudah disistematikan, kita akan enak. Mau belajar tentang keselamatan, oh ini bagian-bagiannya. Mau belajar tentang dosa ini, jadi itu membantu kita. Ya. Kemudian yang keempat, teologi mendasari semua pemahaman dan perbuatan orang percaya. Ya, jadi intinya bahwa Alkitab ini membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang benar dan kokoh. Selain kita memiliki pemahaman tentang etika yang benar, ya. Jadi etika itu juga kita butuhkan untuk mengatur cara hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang-orang yang bermoral. Tetapi teologi sistematika atau Alkitab yang kita pelajari secara sistematis itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih praktis di dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan kita. Ya, jadi itu yang nanti bisa membuat kita lebih mengenal Allah dengan baik dan juga bersekutu dengan sesama kita dengan memiliki karakter-karakter yang lebih baik. Ya. Kemudian teologi menguji semua dasar keyakinan dan pengajaran Kristen. Ya, jadi teologi sistematika nanti pada akhirnya akan melihat semua dasar keyakinan dan pengajaran Kristen. Jadi bisa dicek misalnya, tentang hyper grace, ya, apakah sesuai dengan firman Tuhan, ya, ya. Jadi ada hyper grace itu menganggap bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu bebas berbuat apa saja karena sudah diselamatkan Tuhan. Nah, itu pemahaman itu apakah benar seperti itu? Ya, karunia yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah karunia keselamatan itu apakah kemudian membuka peluang orang untuk melakukan sesuatu seenaknya sendiri? Coba cek di Alkitab, tidak ternyata. Ya. Alkitab mengajarkan hidup kita harus hidup yang bertanggung jawab. Ya, memang kita tidak menggunakan hidup kebaikan kita, amal kita, kesalahan kita itu untuk mendapatkan surga, tidak. Ya. Kebaikan kita perlu kita lakukan supaya orang bisa mengerti bahwa kita itu adalah murid-murid Tuhan. Yang kedua, kebaikan atau hidup benar kita itu sebagai bentuk syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita mesti tetap harus menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Coba kalau kita sudah menjadi orang percaya dan sudah mendapatkan kepastian keselamatan, tetapi hidup kita tetap mabuk-mabukan. Ya, apa kata tetangga kita? Lo itu kalau ke gereja rajin sekali loh. Hampir tiap hari ke gereja ngalahkan pendetanya. Tapi kalau malam nongkrongnya di warung itu dan selalu teriak-teriak kalau habis minum. Ya. Nah itu kan tidak menjadi sebuah berkat bagi orang. Tapi menjadi batu sandungan. Nah ini yang akan diuji nanti pada akhirnya oleh Alkitab. Ya, oleh teologi sistematika ini. Apakah benar dia sudah lahir baru?
sebagai orang percaya, ataukah dia hanya sebagai orang percaya tanpa pertobatan. Kristen ya, tapi tanpa pertobatan. Sehingga hidupnya seperti itu saja. Dan pengajarannya tidak teguh ya di dalam bergereja maupun di dalam bermasyarakat ya. Kemudian teologi mengkonstruksi sebuah keyakinan dan pengajaran Kristen dengan utuh. Ya tadi sudah ya di depan sudah bahwa salah satu tugasnya adalah teologi itu merekonstruksi, membentuk sebuah pemahaman-pemahaman yang ditata sedemikian rapi, komprehensif, tidak bertentangan, tapi saling berkaitan. Ya itu ya yang membuat tugasnya menjadi semakin baik ya. Kemudian teologi memperdalam pemahaman, mempercepat pertumbuhan iman dan memperkaya karakter. Jadi dengan teologi ini kita semakin mempercepat ya pertumbuhan iman kita, karena semakin dengan pemahaman kita tentang firman Tuhan itu mudah ditangkap dan diaplikasikan, itu membuat semakin cepat kita bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, yang bertumbuh tidak hanya iman kita tapi karakter kita. Ya, jadi kalau saya lagi berkhotbah di gereja, itu saya jarang memakai bahasa-bahasa aslinya supaya wah kelihatan yang khotbah gelarnya dokter, kemudian mengeluarkan banyak bahasa-bahasa asli. Boleh satu dua, tapi tidak dari katakanlah waktu 45 menit itu saya menjelaskan bahasa aslinya itu sampai 15 menit begitu, tidak. Ya, saya lebih suka mengajarkan kepada mereka secara sederhana dan aplikatif ya. Sehingga jemaat itu tahu, oh peruntutan pembicaraan khotbahnya seperti ini toh. Maknanya seperti ini, kemudian aplikasinya seperti ini. Sehingga apa? Jemaat itu akan pulang dengan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau cuman saya bicara misalnya tentang keselamatan, soteriologia itu dari bahasa apa, Yunani apa dan apa, menjelaskan tentang kata bendanya, kata sifatnya dan macam-macam. Wah itu jemaat malah pusing ya. Ini saya tidak sedang belajar kuliah teologi loh. Ini saya dengar firman Tuhan. Nah, kalau di kelas atau di seminar teologi monggo mau pintar-pintaran seperti itu tidak masalah. Tapi kalau dengan jemaat itu membutuhkan sesuatu yang konstruksif, yang tertata dengan rapi, tapi aplikatif. Karena apa? Jemaat membutuhkan khotbah itu untuk diterapkan, bukan untuk dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya formal. Tidak. Jemaat itu butuhnya adalah yang aplikatif. Ya, maka ketika kita bicara di jemaat tidak usah terlalu mendalam, kecuali kalau kita di kelas pendalaman Alkitab atau di kelas pemuritan atau di kelas seperti ini boleh ya. Kemudian teologi memperlengkapi dan membentengi orang percaya. Ya, jadi salah satu panggilan gereja adalah memperlengkapi orang percaya. Seperti yang katakan Efesus, Tuhan menyediakan rasul-rasul, Tuhan menyediakan pengajar-pengajar, menyediakan guru Injil, menyediakan gembala dan sebagainya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, teologi sistematika yang kita pahami nanti juga akan menjadi salah satu faktor memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, nanti kita bisa menjadi orang, misalnya kita ditempatkan oleh gereja kita, kalau kita gembala pasti kita mengajar. Tapi kalau kita bukan gembala, kita majelis, mungkin kita ditaruh sebagai majelis bidang pengajaran. Nah, kita bisa menggunakan teologi ini, teologi sistematika, untuk memperlengkapi orang percaya dan membentengi mereka dengan pengajaran-pengajaran yang tertata dan sehat serta bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu nanti membuat orang-orang percaya yang kita layani itu akan semakin cepat bertumbuh, tapi juga mereka akan memiliki pemahaman yang kuat dan benar sehingga bisa membentengi orang-orang percaya dari berbagai macam pengajaran baru yang muncul yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kemudian teologi mempernikan semua motif hidup dan pelayanan orang percaya. Nah, jadi kalau kita lihat motif pelayanan itu macam-macam. Ada orang yang motifnya pelayanan memang benar ya. Tapi ada juga orang yang melayani itu motifnya tidak benar juga ada. Motif yang tidak benar apa? Misalnya mencari popularitas ya. Mencari keuntungan secara materi ya. Mungkin mencari kedudukan ya. Atau mungkin mencari orang yang mau dicintai sehingga dia
apa nanti melakukan pelayanan-pelayanan yang dimanipulasi sedemikian rupa, ya. Atau mencari keuntungan materi tadi, ya, materi, kedudukan dan sebagainya. Nah, teologi sistematika itu akan memurnikan kita, ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam hidup orang percaya itu ada banyak motif-motif pelayanan yang bisa menimbulkan konflik di dalamnya, ya. Tapi dengan adanya teologi sistematika, nanti kita akan bisa, ya, melihat mana motivasi yang benar, mana yang tidak. Ya, itu nanti dari apa yang kita lihat, dari pergaulan dengan mereka. Nah, kita nanti akan lihat orang yang melayani ini benar-benar melayani atau dia hanya menjadi, maaf, ada yang gembala upahan lah sebutannya, ada yang pengerja upahan lah sebagainya. Nanti akan dilihat dari perjalanan pelayanan, ya. Tapi kalau kita sudah memahami teologi sistematika, nanti kita akan tahu, ya, bahwa orang-orang yang melayani dengan benar itu seperti ini, ya. Ya, kita melayani dengan benar bukan bukan tidak boleh kita menerima apa namanya? Menerima persembahan kasih atau berkat dari gereja. Tidak dilarang. Tetapi jangan sampai kalau kita hanya kemudian meletakkan kehadiran kita untuk dalam tanda kutip selalu mendapatkan upah. Ya. Kalau panggil saya asal ada fee-nya saya datang, kalau enggak. Ya. Karena sekarang di zaman modern ini hamba-hamba Tuhan besar sudah banyak dalam tanda kutip apa ya, mulai motifnya sudah berbeda ketika dia mulai merintis, ya. Ketika dia mulai merintis, wah, dia setia naik sepeda, pakai baju putih, baju putih celana hitam, hujan-hujan tetap dilayani. Tapi sekarang ketika dia sudah punya mobilnya Alphard misalnya, wah, dia yang kampung-kampung itu sudah diserahkan pengerjanya. Dia sudah tidak level lagi mengunjungi jemaat yang di kampung-kampung. Yang di kampung-kampung jatahnya pengerja. Kalau dia yang di perumahan elit, ya. Nah, itu sudah motivasinya mulai bergeser, ya. Apalagi kalau sudah sampai untuk memanggil dia harus lewat kayak ada manajernya, kayak ada state manajernya, ya. Seperti kami ketika kemarin ulang tahun gereja memanggil satu itu juga sudah mulai, ya. Sampai saya bicara sama bagian yang mengurusi acara seminar dan pujian penyembahan. Tolong ya dipastikan kalau dia masih gayanya ngartis, ya, dilawan aja, ya. Karena dulu tahun lalu sudah pernah mengalami seperti itu. Jadi gereja sudah memasakkan, ya. Tanya awal nanti enaknya gimana? Mau makan di luar atau gereja menyediakan? Pura-puranya kayak orang rendah hati, ya sudah apa adanya dimakan, ya. Tapi begitu selesai melayani minta makan di luar. Lah yang sudah disediakan gereja itu juga tidak uang sedikit. Ya, dia tidak mau makan pergi. Makanya ketika diundang tahun ini, ya, sudah saya pastikan ditanya langsung, nggak boleh ada istilah ya pokoknya apa saja diterima, tidak bisa. Harus dipastikan makan di dalam atau di luar. Jadi kita tidak akan keluar dua keuangan. Ya, ini sudah dimasak matang, tidak dimakan, minta keluar. Ini kan juga uang ini. Ya, uang yang sudah berbentuk lauk pauk dan sayur mayur. Kalau ini sudah jadi nggak dimakan, minta makan di luar kan uang lagi. Ya, jadi sudah mulai seperti itu. Mulai. Kemudian minta peralatan musiknya, ya, dia disewakan dan sebagainya. Jadi sudah mulai, ya. Nah, kalau motivasinya sudah seperti itu, nanti akan ketahuan sendiri. Dengan perjalanan waktu kita belajar teologi sistematika, kita akan bisa melihat sikap dan motif hidup para pelayan Tuhan, ya. Tanpa kita harus menghakimi, ya. Kita nanti akan tahu mana yang sudah berubah atau mana yang masih konsisten sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian teologi memaknai pengalaman baik buruk dalam pelayanan, ya. Jadi dalam memaknai kehidupan ini teologi sistematika itu membantu kita. Misalnya dalam kisah Ayub, ya, yang paling gampang, ya. Dalam kisah Ayub itu kan kita tahu bagaimana Ayub itu terkenal sebagai seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan,
dan yang orang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, saleh ya. Tapi kemudian kok si Ayub seperti itu bisa mengalami izin dari Tuhan yang luar biasa. Hidupnya seolah-olah dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau kita lihat Ayub itu ceritanya, kisahnya ngeri loh. Saya bisa menyebut Ayub itu kayak dihancurkan sehancur-hancurnya. Karena apa? Kekayaannya hari itu habis. Anak-anaknya 10 meninggal bareng. Kalau meninggalnya 1 tahun satu itu masih lumayan, nangisnya ya setahun pisan ya. Itu 10 langsung mati semua, itu sampai mungkin matanya Ayub itu sudah kehabisan air mata. Ya. Belum lagi dia kena barah. Barah itu banyak peneliti menafsirkan bahwa karena tekanannya terlalu tinggi itu menimbulkan apa dampak bagi kesehatannya. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita memikirkan sesuatu yang berat, tahu-tahu asam lambung kita naik. Ya, kita khawatir sedikit asam lambung kita naik. Nah, bayangkan Ayub yang kehabisan hartanya, anaknya mati, kesedihannya pasti tingkat tinggi. Ya. Belum lagi istri yang dibanggakan, yang menjadi harta terakhir bagi dia, harapan terakhir yang akan menyokongnya, ternyata tidak, malah menghancurkan dia dengan mengatakan, Ayub, kutukilah Allahmu. Mosok kamu dibuat seperti ini, masih mau percaya sama Allah ya. Itu kan sebuah kekayaan yang sudah harapannya hanya itu. Karena anaknya sudah meninggal, hartanya sudah habis, ya tinggal istrinya. Tapi ketika istrinya seperti ibu itu pun juga kita lihat Ayub itu masih bisa melihat sisi baik dari Allah ya. Maka dia bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dicatatkan dalam kitab Ayub 1 ayat 20. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya karena menuduh Allah, berbuat seolah-olah tidak patut baginya. Jadi orang yang belajar teologi sistematika, meskipun dalam situasi yang sedang diuji, kita itu masih bisa melihat sisi baik dari kehidupan orang itu. Ya. Kita mungkin melihat sekarang kita tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Kita masih bisa bersyukur karena masih bisa makan 3 kali di tengah situasi ekonomi dunia yang mengalami resesi. Ya. Termasuk bangsa kita, walaupun kita mungkin tidak merasakan, tapi orang-orang yang ekonominya di bawah kita mungkin merasakan sekali bagaimana membeli beras sangat sulit ya. Tapi ada orang yang seperti itu pun ketika masih bisa makan 2 kali, masih bersyukur, masih bisa makan 2 kali. Ya. Jadi masih bisa kita melihat pengalaman baik dan buruk dalam pelayanan kita kalau kita memiliki pemahaman teologi secara utuh ya melalui teologi sistematika. Nah, nah, yang terakhir tentang keterbatasan teologi. Jadi meskipun teologi itu menjadi rujukan kita, tetapi ada keterbatasannya ya. Jadi yang pertama ada keterbatasan teologi itu berangkat dari keterbatasan manusia dalam berpikir. Ya. Jadi ketika kita memahami teologi itu ada kelemahannya, yaitu kelemahannya dari sisi manusianya. Ya. Manusia itu memiliki pemikiran yang terbatas. Sehebat apapun, bahkan mungkin dia profesor pun, pada satu saatnya dia akan mengalami yang namanya keterbatasan berpikir. Ya, pikiran yang manusia yang terbatas tidak mungkin menjangkau kebenaran Allah yang tidak terhingga. Ya, sehingga teologi itu pun ada kalanya tidak bisa mencapai pikirannya Allah. Ya. Kemudian keterbatasan ilmu pengetahuan sebagai faktor penunjang. Akibat adanya keterbatasan ilmu pengetahuan membuat pemahaman Allah juga mengalami kendala. Ya. Contohnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sampai sekarang tidak bisa membuktikan secara fisik adanya Allah. Ya. Apakah ada pengetahuan yang bisa memunculkan Allah secara fisik? Ya. Ya. Kalau ada orang misalnya, oh di sana di foto ada Yesus muncul. Nah, itu perlu di apa? Perlu diklarifikasi apakah benar-benar muncul atau tidak. Ya.
Karena kan memang ada, Yesus muncul menemui orang-orang tertentu. Ya ada, tapi tidak secara umum. Setiap orang mengalami pertemuan dengan Yesus secara kasat mata, tidak. Ya, ya. Nah, ilmu pengetahuan pun tidak bisa membuktikan kehadiran Allah secara nyata. Maka itulah yang membuat teologi juga mengalami keterbatasan. Ya. Kemudian keterbatasan manusia dalam berbahasa. Tak ada satu istilah pun yang sanggup mengungkap seluruh kebenaran. Tak ada bahasa manusia yang sanggup menyingkapkan seluruh kebenaran. Ya. Contohnya kita saja yang sudah belajar teologi ya. Kita mungkin dalam pemahaman bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan Yunani kita kurang fasih. Nah itu menyebabkan kita menafsirkan sebuah teks bisa salah. Ya karena apa? Kita ya kalau saya itu antara bahasa Yunani dan Ibrani masih sulit bahasa Ibrani. Karena menurut saya bahasa Ibrani itu tulisannya terlalu kecil dan apa jelimet ya. Tapi kalau yang apa bahasa Yunani itu masih kayak seperti aksara yang kita umum lihat ya. Jadi melihat seperti itu pun seringkali sulit apa namanya menerjemahkan teks-teks dalam bahasa Ibrani bagi saya ya. Jadi nah kalau sudah seperti itu terkait dengan bahasa pun kita juga mengalami kelemahan sehingga ketika akan melakukan kajian teologis dengan bahasa aslinya kita akan terbatas ya. Kemudian bungkamnya pernyataan lanjutan menyebabkan kebenaran tersembunyi bagi manusia. Jadi ada pernyataan-pernyataan lanjutan yang seringkali tidak bisa kita pahami ya seperti yang dalam Yohanes 13 ayat 7 nanti teksnya bisa dibaca kisah 1 ayat 7. Ya kisah 1 ayat 7 itu kan seringkali bicara tentang bagaimana orang-orang itu mengharapkan kapan datangnya apa Mesias yang menurut mereka Mesias itu adalah pembebas dari bangsa Yahudi ya. Padahal Yesus bukan Mesias dalam arti politis, tapi Yesus itu adalah Mesias dalam keseluruhan, menyelamatkan tidak hanya eh, pembebasan secara eh, dengan pendudukan bangsa Romawi atas bangsa Yahudi waktu itu tidak, tetapi penyelamatan manusia seluruh utuhnya yaitu penyelamatan jiwa sehingga manusia nanti mendapatkan kehidupan kekal. Tapi orang-orang pada waktu itu kan menanyakan kapan Mesias datang. Maksud Mesias mereka itu adalah Mesias yang akan membebaskan dari penjajahan Roma ya. Kemudian pengaruh dosa dan kehendak daging ya. Jadi adanya dosa dan kehendak ini menyebabkan kebutaan terhadap kebenaran rohani. Ya, jadi kalau kita mempelajari teologi akan mengalami keterbatasan manakala kita lebih ya meletakkan kehendak daging ya, itu lebih tinggi. Kehendak daging dari hidup kita adalah bagaimana kita memiliki potensi menolak kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tinggi dalam hidup kita, ya teologi menjadi terbatas. Ya, karena sekali lagi teologi itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan akal budi, tapi juga seringkali melibatkan iman kita. Kalau antara dua-duanya tidak seimbang, lebih kepada pengetahuan, maka teologi akan terkendala. Ya, karena ada bagian-bagian di dalam teologi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi kita. Ya. Baik, ini bagian pertama dari bab pertama. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Silahkan. Baik yang di dalam maupun yang di ruang Zoom meeting. Silahkan. Yang ada di online boleh bertanya dari bagian pertama sampai bagian ini. Silahkan. Monggo. Ada yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Apakah ada? Silakan yang di online kalau ada silakan angkat tangan, boleh langsung menyampaikan saja nanti diberikan kesempatan. Tidak ada atau yang di sini yang di ruang kelas ada yang mau bertanya? Silakan Pak Dawa bertanya. Silakan yang di online. Silakan bertanya langsung. Kameranya dibuka supaya
kita tahu siapa yang bertanya. Shalom, Ya, selamat ya, mari sore. Pak Yoram. Sore Ya, lagi, selamat siang ya. ya, selamat siang Pak Yoram. Ya, Yoram mau bertanya Pak, terkait Ya, walaupun sudah lewat, tapi terkait bahasa roh. ya, Karena tadi saya dengar dari Pak Sese, ya, sempat ngomong bahwa kalau di depan muka publik atau jemaat, ya saya tidak menggunakan bahasa roh. ya, Ya, tapi kalau sendiri mungkin penyembahan, pujian, ya berbahasa roh begitu. Yang saya mau tanya di sini yaitu, apakah orang yang berbahasa roh itu dia mengerti apa yang dia ucapkan atau tidak? Begitu, Pak. ya, ya. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dipahami, Pak. Jadi tidak bisa dipahami oleh orang yang mengucapkan. Karena ada bagian orang-orang tertentu yang diberi karunia untuk menerjemahkan. Kalau saya secara pribadi, saya bisa berbahasa roh, tetapi saya tidak bisa mengartikan apa yang saya sampaikan karena saya tidak diberi karunia untuk menerjemahkan. Tapi ada jemaat kami yang diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh ada, tapi tidak banyak, ya, tidak banyak. Ya, jadi memang ada bagian orang yang mendapatkan karunia dia bisa berbahasa roh, tapi juga sekaligus bisa menafsirkan. Tapi kalau saya hanya bisa berbahasa roh sementara, ya, belum bisa menafsirkan karena belum diberi karunia untuk berbahasa roh. Makanya saya kan kalau di jemaat umum itu jarang menggunakan bahasa roh karena eh, apa tidak ada yang menerjemahkan. Tapi kalau saya berdoa pribadi di rumah atau di kantor secara pribadi di ruang doa, saya berbahasa roh. Begitu Pak. Bukan saya malu bersama-sama umat Tuhan tidak. Tapi karena memang tidak ada yang menerjemahkan daripada nanti menimbulkan kegaduhan karena kan biasa di gereja karismatik kalau sudah berbahasa roh kan suasananya semakin ramai begitu ya. Nah itu yang saya tidak melakukannya supaya apa tidak menambah keramaian. Tapi kalau saya pas berdoa sendiri, saya berbahasa roh. Itu Pak. Jadi ada orang yang mendapatkan karunia berbahasa roh Pak. Begitu Pak Yoram. Ada yang mau Oke, ditanya lagi? terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak Sese. ya. Yang lain Cukup, Pak. silahkan. Ya, yang lain silahkan. Ya, mungkin dari saya Pak, apa nggak ada Ya, masalah ya kalau kita membahas bahasa roh ini ya nanti ya. kita ini. Apakah nggak lari dari mata kuliahnya Pak, bahasa roh ini atau bagaimana? Oh nanti ada Pak. Nanti di bagian apa? Bagian Roh Kudus cuman ini kan tadi tadi teman hanya tanya karena kebetulan ada yang apa? eh, Ketika tadi berbicara peranan Roh Kudus ya. Tapi nanti di bagian sendiri yang tentang apa pneumatologi tentang Roh Kudus nanti ada bagiannya kita belajar tentang bahasa roh ya. Ya nanti kalau mau didalami di situ bisa, tapi kalau ini pertanyaan awal enggak apa-apa juga ya. Gitu Pak. Oke, baik. Mungkin Ya, ini ya, pertanyaan awal aja Pak ya. ya, Mungkin nanti di pneumatologi ya, dan doktrin Roh ya, Kudus ya atau teologi Roh ya, Kudus itu lebih dalam lagi ya, ya. Eh, Tadi Bapak menyinggung mengenai bahasa roh ya. Memang secara detail dibahas oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 mengenai bahasa roh. Apakah ada persamaan dan perbedaan bahasa roh yang dilakukan oleh para rasul atau bagaimana, Pak? Apa ya, perbedaan dan persamaannya? Apakah masih efektif sampai saat ini atau bagaimana? Itu saja, Pak. ya. Jadi kalau kita berbicara bahasa roh di masa lalu dan masa kini ya, itu kalau kita membaca Alkitab secara utuh ya, tanpa kita eh, melihat atau mempertentangkan doktrin-doktrin antar satu gereja dengan gereja yang lainnya, itu bahasa roh itu masih ada sampai hari ini. Ya kan, tapi kan ada doktrin dari gereja tertentu yang menganggap bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada karena sudah disempurnakan pada masa kanonisasi. Ya, pada masa kanonisasi semua sudah dicatat di Alkitab sehingga bahasa roh itu tidak ada lagi. Ya tidak apa-apa itu pemahaman dari teman-teman yang mempunyai pemahaman seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab ya bahwa Tuhan Yesus pun ya itu menjanjikan bahwa apa namanya ada
Roh Kudus yang akan mendampingi kita, dan salah satu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tanda awalnya adalah berbahasa roh seperti yang terjadi di loteng Yerusalem ya. Dan apakah itu efektif? Ya, bagi orang yang percaya dengan eh, keyakinan bahwa bahasa roh itu masih berlaku sampai hari ini, efektif, karena itu fungsi bahasa roh kan menguatkan orang-orang percaya, menguatkan pribadi orang-orang percaya. Ya, tapi kalau nubuat dikatakan bahwa lebih, kalau disuruh memilih antara nubuat dengan bahasa roh, Rasul Paulus mengatakan lebih kepada nubuat, karena nubuat itu kan membangun banyak orang. Nubuat itu membangun banyak orang, sementara kalau bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Ya, jadi kalau dipakai masalah efektif, ya efektif bagi orang yang menggunakannya, karena orang yang menggunakannya maksudnya orang yang sudah menerima dan kemudian mengefektifkan bahasa roh itu akan terbangun imannya, ya akan terbangun imannya, ya. Tapi kalau nubuat itu kan disampaikan, katakanlah dia menyampaikan nubuatan misalnya eh, akan kejadian apa, ya, tapi benar-benar ya, bukan yang dibuat-buat, tapi nubuat yang betulan misalnya, dan itu pasti akan terjadi dan itu akan menguatkan orang, ya. Jadi sekarang persoalan tentang bahasa roh itu harus dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Kita tidak boleh menghakimi orang yang tidak percaya bahasa roh kemudian kita anggap dia nanti tidak masuk surga. Tidak, karena Alkitab juga mencatat bahwa bahasa roh itu akan lenyap. Akan lenyap. Ya, ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian percaya bahasa roh dan dia dipenuhi bahasa roh sampai hari ini, ya kita harus menghargai itu. Kita tidak boleh, bahasa roh sesat, bahasa roh itu bahasa setan. Nggak bisa juga kita membuat penghakiman seperti itu. Ya, jadi kita dalam kelas teologi ini tidak sedang mempertentangkan bahasa roh itu apa eh, layak kita miliki atau tidak, ya kita kembalikan kepada masing-masing mahasiswa, ya masing-masing mahasiswa berdasarkan keyakinannya. Kalau dia tidak yakin, ya kita tidak bisa paksakan dia, ya kita hanya bisa memberitahukan bahwa kebenarannya seperti itu, ya. Jadi kita tetap saling menghargai supaya tidak terjadi perpecahan di dalam gereja pun. Kalau dihadap-hadapkan dua doktrin itu pasti banyak perpecahan, makanya ya sudah, kita saling menghargai saja, ya, prinsipnya seperti itu, ya. Mungkin yang lain silakan, ada yang lain Bapak Ibu, situasi Dari masih saya celah, saja Pak ya, ya, mungkin ya, dari saya lagi Pak ya. ya. Tadi Bapak menyinggung ya bahwa segala sesuatu pengajaran harus diuji ya. Setuju Pak ya? Tadi Bapak menyinggung tentang hal itu. Gimana gimana? Tadi Bapak menyampaikan bahwa apapun pengajaran harus diuji apakah itu benar Ya, atau tidak ya. ya, Memang itu ya, dikatakan Paulus, ujilah ya, segala sesuatu dan ya, peganglah ya, apa yang ya, baik gitu. ya, Ya, saya masih bukan berarti saya anti dengan bahasa roh ya. Saya ingin ya. mau ini aja gitu ya. Ada salah satu teks, saya tidak tahu bagaimana menurut Bapak nanti ya. Ada salah satu teks Alkitab dalam 1 Korintus pasal 14 atau 22. Dikatakan di sana Pak, bahwa bahasa roh itu tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Kira-kira menurut Bapak teks itu bagaimana? Mungkin saya minta waktu sedikit saja Pak ya. Memang ini sudah sebenarnya udah waktu istirahat ya. 1 Korintus berapa Ya, Pak? 1 Korintus pasal 14 ayat 22 Pak. Bagaimana menurut Bapak ayat itu dikatakan bahwa bahasa roh itu tanda bukan untuk orang beriman, tetapi tanda untuk orang yang tidak beriman gitu. Ayat 22 ya Pak. Bagaimana menurut Bapak teks itu ya? Ya, 22 Pak. Ya, karena ini yang saya baca di teks itu bahwa eh, menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus itu memang karunia yang diberikan oleh Tuhan satu. Kemudian yang dibandingkan dengan nubuat, ya. Jadi kalau nubuat itu untuk orang percaya, kalau bahasa roh bukan untuk orang percaya, dalam artian begini bahwa eh, yang saya katakan tadi bahwa kalau ada dua pilihan antara karunia bahasa roh dengan karunia nubuat, itu lebih bermanfaat karunia nubuat, ya, karena karunia nubuat itu sangat bermanfaat bagi banyak orang, sedangkan
karunia bahasa roh itu hanya untuk pribadinya. Ya, jadi dari teks itu kita bisa memahami bukan dalam artian bukan untuk orang percaya, tapi tidak untuk orang percaya, tidak, tetapi bahwa antara nubuat dengan bahasa roh itu lebih, ya, lebih apa tekanannya lebih baik daripada kita berbahasa roh, karena tidak semua orang percaya itu memang dikaruniai bahasa roh, ya, dan juga tidak semua orang dikaruniai nubuat. Tapi kalau ada orang yang bernubuat dengan orang yang berbahasa roh, itu dikatakan oleh Alkitab bahwa lebih bermanfaat orang bernubuat, karena orang bernubuat itu manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi banyak orang. Jadi yang terpenting di sini adalah bahwa ketika kita lihat karunia-karunia itu adalah hanya dalam tanda kutip pemberian Allah. Satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan bisa terlihat dari buah kehidupan kita, yaitu buah-buah roh, ya. Ya, akan kelihatan nyata dilihat oleh orang banyak, ya. Jadi kalau tadi apakah semua pemahaman atau eh, hal yang kita dapatkan itu harus kita uji, ya pasti harus kita uji, karena akhir-akhir ini kan banyak orang menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan karisma atau karunia dari Tuhan itu hanya untuk keuntungan pribadi. Ya, maka di Alkitab juga dijelaskan bahwa ada orang-orang yang diberikan karunia untuk membedakan roh. Ya. Nah, kita pun bisa meminta kepada Tuhan ketika ada orang yang aneh-aneh. Makanya ketika ada orang yang saya ketemu agak aneh itu, saya dalam hati hanya berbicara, Tuhan Yesus tolong saya. Berikan kepada saya kemampuan untuk membedakan roh apakah ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Karena kalau tidak nanti ya kita bisa terjebak dengan eh, kehebatan orang tertentu. Ya, jadi itu memang harus kita, eh, tapi bukan kemudian melahirkan sikap curiga dan antipati pada setiap orang. Tidak boleh. Ya, kalau memang ada orang yang diberi karunia ya kita hormati, hargai. Tapi kalau sudah nampaknya orang itu kemudian jadi aneh-aneh seperti yang saya ajarkan tadi, ada orang mengajarkan apa namanya eh, menikah dalam roh, kemudian menginjil orang mati. Nah, itu kan harus diuji. Ya, ujinya ya satu pakai firman Tuhan. Kalau kemudian aplikasinya melibatkan roh-roh, ya kita mesti eh, meminta kepada Tuhan pemahaman yang benar, apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Nah, itu bisa kita minta, ya. Jadi tidak semua kemudian kita terima mentah begitu. Ya kan, kita juga diberi oleh Tuhan akal budi, juga diberikan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa membuat kita memahami sesuatu dengan tepat dan benar. Seperti itu Mas Situasi, ya. Ada yang lain? Cukup Mas Situasi penjelasan saya? Cukup Pak, makasih Pak, Ya, makasih. ya, yang Cukup lain Pak. silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Oh, sudah istirahat ya? Ya, kita istirahat dulu ya.